Saya mengenal komputer itu dari kelas 2 SMP tahun 1994. Saya mengenal komputer. Di awal itu saya berangkat dari orang kampung, datang ke kota untuk sekolah, dan berawal dari keluarga yang nggak punya juga. Saya bukan terlahir dari orang kaya juga enggak, bapak saya juga biasa-biasa saja. Nah, dari orang kampung lihat komputer itu suatu hal yang aneh menurut saya pertama kali. Jadi saya pertama melihat komputer ya wow gitu, jadi kok hebat banget ya komputer ini, bisa apa aja gitu. Nah kemudian awal itu saya karena nggak kuat untuk di komputer, makanya saya harus berputar otak bagaimana ketika di sekolah itu ada pembelajaran komputer. Saya selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran komputer tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah, waktu itu saya masih, karena tinggalnya di kota, dan di kota itu juga saya nggak kos ya. Waktu itu saya ikut saudara, jadi maka saya harus berputar otak bagaimana saya akan mengulang pembelajaran saya yang saya dapatkan di sekolah itu, saya ulangi lagi di rumah. Sedangkan komputer di rumah nggak ada, saya harus pinjam ke sana kemari. Akhirnya saya pinjam ke teman saya dan saya minta diajarin sama teman saya. Berawal dari situlah ilmu komputer itu masuk di pikiran saya atau di kepala saya itu gitu. Dan ilmu komputer itu sampai sekarang juga kalau saya pahami sama aja, nggak ada yang berbeda, rumusnya sama, cuman yang berbeda dari perangkat hardware-nya aja. Perkembangan zaman selalu naik. Yang dulu misalnya kita kenal tuh, kita pegang komputer Pentium 2 aja sudah harganya berapa juta, waktu itu tuh masih 6 juta, seberapa juta gitu. Sekarang kan sudah sampai ke komputer sekarang canggih-canggih, Windows saja sudah sampai di Windows 11. Jadi sudah canggih-canggih. Dulu di zaman saya pakainya Windows 98 yang gambarnya masih kotak-kotak, resolusinya masih kecil banget gitu, belum HD. Nah, sudah bagus resolusinya. Berawal dari situ ya, kuncinya intinya kalau kita mau sukses dalam mendalami sesuatu ya, kita harus rajin mengulangnya, karena apa yang kita dapatkan di sekolah itu belum tentu full 100%. Nah, itu tadi sebagai pengalaman saya ya, mengenal ilmu komputer, apa yang saya dapatkan, dan saya rajin untuk mencari tambahannya itu sendiri. Dasar sudah kita dapatkan dari Pak Guru atau Ibu Guru di kelas. Nah kemudian untuk menambah dasar itu menjadi pohon besar pengetahuan kita, maka kita harus rajin-rajin menggali literasi dari sumber-sumber lain yang mungkin itu tidak kita dapatkan dari Pak Guru atau Ibu Guru kita. Tapi ingat pesan saya, sehebat apapun kita, kalau misalnya sudah hebat ya, kita jangan lupa sama apa yang sudah dikasihkan Pak Guru atau Ibu Guru kepada kita. Masalahnya memang biar ilmu kita itu manfaat ya, kita tetap harus menghormati. Karena kalau tidak ada beliau juga, saya juga nggak mungkin sampai sekarang ini seperti ini. Itu kalau berawal dari ilmu komputer. Jadi intinya itu aja, mengulang, rajin membaca, perbanyak literasi, dan jangan menyerah, jangan bosan. Jadikan itu hobi dulu, hobi dan senang dulu. Kalau nggak senang, ya nggak bisa berkembang ilmunya. Itu. Saya sih nggak ahli ya. Banyak orang mengatakan saya punya nilai lebih dalam penguasaan komputer, tapi saya juga nggak merasa diri saya itu hebat. Enggak. Masalahnya beberapa teman saya juga ada yang lebih jago dari saya. Kemudian saya juga basicnya komputer itu berawal dari hobi. Makanya saya selalu menekankan kepada orang-orang yang dekat sama saya, lakuin hobimu itu semaksimal mungkin. Kalau sudah bicara dengan hobi, itu kita nggak akan bosan. Kemudian kita akan lebih banyak menggali. Disitulah nanti akan timbul penguasaan itu menjadi lebih, penguasaan tentang komputer. Yang semula hanya mengetahui penggunaan nonton film, main game dan sebagainya, nanti akan naik lagi siklusnya. Karena kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu terkait dengan
ilmu komputer yang saya dapatkan. Kenapa saya memilih di pesantren untuk mengajar ilmu komputer? Kenapa tidak saya bekerja di perusahaan-perusahaan bagaimana? Satu, dulu saya tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang guru, tidak ada. Saya dulu berdasarkan hobi saja, dan kemudian karena kita kan sudah tua, ya, kita harus berpikirnya juga jangan cuma uang aja, materi aja, juga harus berpikir tentang apa ya, masa depan hari tua kelak nanti saya itu mati maunya kemana gitu. Makanya saya lebih milih ke dunia pendidikan, biar apa yang saya miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Memang kalau dari tawaran-tawaran yang sudah masuk ke saya, beberapa dulu sih, beberapa ada yang kenapa nggak kerja di A atau di B yang gajinya sekian. Itu tadi saya sampaikan, saya tidak hanya sekedar menilai dari segi pendapatan materi, tapi lebih mengarah setelah nanti loh, saya hidup di dunia ini kan mati. Nah, mati ini saya mau kemana dan bekal saya apa? Ya salah satunya tadi yaitu kalau ilmu yang saya dapatkan kemudian saya implementasikan ke siswa-siswa, kemudian bermanfaat untuk mereka dan orang lain. Nah, disitulah nanti harapan saya itu akan menolong ketika saya nanti di hari tua dan meninggal dunia itu, saya ada tabungan khusus itu. Itu kalau kenapa saya lebih memilih di dunia pendidikan daripada di dunia